"Silakan masuk, Bu," ucap pembantu Pak Ilham. Aku masuk dan duduk di ruang tamu. Dulu saat masih bekerja dengan Pak Ilham, ruang tamu ini tempatku memberi laporan di hari libur. Tapi kenapa Pak Ridwan menyuruhku ke rumah Pak Ilham? Padahal bosku Pak Ridwan. "Halo Dinda." Pak Ilham muncul lalu mengulurkan tangan padaku. "Halo Pak Ilham, senang bertemu Bapak lagi," jawabku berdiri menyambut tangan Pak Ilham. Kami bersalaman. "Ayo duduk." Aku duduk kembali. "Kamu sudah datang, Din." Pak Ridwan juga muncul sambil membawa laptop. Kali ini ia hanya memakai celana selutut dan baju bekas dan baju kaos putih oblong. Sangat bertolak belakang dengan penampilannya di kantor, tapi tetap ganteng. Ups, hubungan Pak Ilham dengan Pak Ridwan apa ya? Kok seperti anak dan bapak? "Iya Pak, aku tidak terlambat kan Pak?" "Tidak salah. Dari dulu selalu profesional dalam kerja," timpal Pak Ilham. Aku merasa tersanjung dipuji. Mungkin saja mukaku terlihat memerah. "Oh no, Bapak bisa aja. Lagian juga didikan Bapak," jawabku. "Hai Din, gimana kabar pengantin baru?" Bu Rena, istri Pak Ilham juga muncul dan ikut duduk di ruang tamu, tepatnya di sampingku. "Alhamdulillah Bu, tapi aku bukan pengantin baru lagi," liriku. Aku juga enggan bilang janda. "Loh, kok bukan pengantin baru? Bukannya baru sebulan nikah? Kamu nikah?" Mata Bu Rena membulat. "Aku sudah diceraikan Bu," jawabku pelan. "Loh, kok bisa? Baru juga sebulan menikah." "Panjang ceritanya Bu, nanti urusan kerja malah terabaikan." "Oh iya, lanjut deh," jawab Bu Rena. "Rid, nanti ajak Dinda makan malam. Bukankah kamu belum makan?" Bu Rena melihat ke Pak Ridwan. "Iya Mah," jawab Pak Ridwan sambil menyalakan laptop. "Hah, Mah? Jadi Pak Ridwan putranya Pak Ilham? Kok Silvi tidak bilang? Pantas aku cepat bisa diterima kerja lagi. Lagian aku tidak ngapain juga Pak Ridwan menyuruhku ke rumah Pak Ilham. Ini efek kejadian di kafe." "Kenapa bengong, Din?" tanya Pak Ilham. Kelihatan aku memikirkan mereka. "Oh, ini Pak, aku baru tahu Pak Ridwan putra Bapak," jawabku jujur. "Dulu Ridwan mengurus bisnis kami di Malaysia. Baru 2 bulan ini ia pulang." "Oh gitu, pantas aku nggak pernah lihat. Emangnya kami tidak seperti anak dan bapak ya Din?" tanya Pak Ilham. Agak miripnya sedikit." "Kok sedikit?" "Pak Ilham tidak kaku diajak ngomong," jawabku. "Jadi aku kaku?" sahut Pak Ridwan menatapku. Waduh, kenapa juga aku jujur? Mati aku. Kerja belum sebulan terancam berhenti. Oh tidak, aku baru aja meniti karir. Lagian kalau masih kerja pasti status janda sukses disematkan ke seorang Dinda. Bukan gitu Pak, tapi merasa tidak enak menjawab pun susah. Hahaha. Tapi kamu benar Din. Buktinya sampai sekarang aku belum punya menantu, apalagi cucu. Pak Ilham tertawa mendengar jawaban jujurku. Oh Tuhan, jadi bos ganteng masih lajang. Tidak.
Aku tidak boleh mikir untuk menggait Pak Ridwan. Ia lelaki kaku dan bisa jadi. Buktinya, ia tidak tertarik denganku. Padahal kata Silvi, aku masih cantik dan aku juga sadar itu. Hehehe. Aku duduk berhadapan dengan Pak Ridwan. Hanya berdua saja. Aku harus konsentrasi mendengar penjelasannya tentang proyek baru. Mudah-mudahan kami bisa memenangkan proyek ini. Ini proyek besar dan keuntungannya juga sangat besar. Aku bisa hitung secara garis besar. Jadi proyek ini akan kita ajukan, RAB harus jelas. Dan aku ingin kita memenangkan proyek ini. Pak, jika ingin memenangkan proyek, RAB kita harus lebih rendah dari para pesaing. Iya, Din, tapi bukan berarti rugi. Jika terlalu jauh dari para pesaing, untuk apa kita memenangkan proyek jika hanya untuk rugi? Maksudku, kita pangkas pengeluaran di bidang transportasi, jasa, ataupun pemakaian bahan bermerek. Kita bisa cari bahan yang kualitas bagus meskipun kalah merek. Kami mendiskusikan pekerjaan dan tak terasa sudah jam 9:30 malam. Perutku lapar, tadi belum sempat makan. Krok. Waduh, perutku berbunyi. Lapar. Pak Ridwan langsung melihatku. Malu aku. Kita makan dulu, ucap Pak Ridwan lalu bangkit dari duduknya. Iya Pak, aku lapar, jawabku menahan malu. Ya gimana lagi, perut tak bisa diajak kompromi. Kini kami sudah di ruang makan. Kulihat ada opor ayam, rendang, sayur asam, sup bakso, dan ikan bakar. Belum lagi puding dan buah-buahan. Ternyata gini, jadi orang kaya yang makan hanya satu orang, tapi seperti menjamu satu RT. Makanannya mau dimakan atau ditatap. Ya ileh, namanya juga kaget. Makan sebanyak ini ingin kuhabiskan semua. Lapar. Andaikan bisa dibungkus. Iya Pak, jawabku, langsung mengambil nasi. Sebenarnya ingin makan banyak dan mengambil 3 potong lauk sekaligus. Tapi aku harus jaga image. Janda harus terlihat elegan dan berwibawa. Apalagi di dekat bos ganteng. Oh iya, Din, apa kamu tidak ingin menikah lagi? Ya Tuhan, apa aku tidak salah dengar? Seorang Pak Ridwan tanya tentang keinginanku menikah lagi. Menurut artikel yang Mbak Google katakan, jika seorang lelaki bertanya status atau keinginan seorang perempuan, itu karena si lelaki punya perhatian khusus. Jangan-jangan sadar Dinda, kamu bukan level bos ganteng. Batinku berusaha sadar diri. Aku masih dalam masa idah Pak, jawabku. Loh Din, kok tidak bilang kamu lagi cari pendamping hidup? Itu kan bisa memberitahu peluang yang ada. Mendadak lidahku kaku. Oh, cuma itu aja tanggapannya. Bilang aku juga lagi cari pendamping kek. Sepertinya Pak Ridwan tidak suka wanita. Oh tidak. Selesai makan, kami masih membicarakan masalah proyek. Tak terasa, sudah jam 11 malam. Capek, rasa ngantuk menyapa mataku. Aku menguap, menutup mulut dengan tangan agar terlihat tidak malu-maluin. Oke, berhubung sudah malam, biar ku antar pulang, ucap Pak Ridwan. Mungkin melihatku menguap. Apa? Pak Ridwan ingin mengantarku pulang?
Rasanya tak percaya. Atau jangan-jangan ia mulai suka padaku. Oh Dinda, kamu berhasil. Aku tidak merepotkan Bapak. Tidak, lagian ini tanggung jawabku. Sudah 3 hari sopirku sakit. Jadi itu alasannya. Harapanku segera berlari jauh. Ternyata karena sopirnya sakit. Pantas kemarin tidak pakai sopir saat mengantarku pulang. Dalam perjalanan, Pak Ridwan tetap melihat ke depan menyetir. Alunan lagu Bruno Mars, Ed Will Rain semakin membuat mataku mengantuk. Ku sandarkan kepala, menikmati musik. Dinda, ku buka mata. Pipiku ditepuk lembut dan suara itu seperti Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan. Mataku langsung membulat. Ia berjarak dekat. Sudah sampai, ayo bangun, ucap Pak Ridwan menunjuk keluar kaca mobil. Kupalingkan mata keluar. Ternyata aku sudah di depan rumah. Walah, ternyata aku tertidur. Tapi di teras rumah seperti Kak Yuda sedang duduk. Bersambung.